Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Febianti, NIM 204 105 01010101. Saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Untuk materi yang pertama tentang definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun tambahan dari saya tentang definisi ilmu ekonomi. Dalam kasus besar bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan, atau segala perindustrian, juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi atau perindustrian dan perdagangan. Untuk materi yang kedua, tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, menurut Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Menurut kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Menurut sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Menurut Islam yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Menurut kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Menurut sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, menurut Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Menurut kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Menurut sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum. Menurut Islam yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Menurut kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sama dengan menurut sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang terakhir, menurut Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Menurut kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Menurut sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Untuk materi yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat Al-Qiyas. Untuk materi yang keempat, dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua Al-Syirik dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab, yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat adl adalah keadilan, yang kelima al-tawazun atau keseimbangan, yang keenam al-ta'awun atau tolong menolong. Kelima, materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu ada maisyir, gharar, dan riba. Untuk materi yang terakhir adalah karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harga kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan masyir, horor, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang terakhir adalah zakat. Jadi itu tanggapan dari saya dari materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, dan saya menyetujui materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Dan sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.